Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Farizi Hidayat, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi e-bisnis. Strategi bisnis dan manajemen strategi. Strategi bisnis adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut. Tingkatan strategi dibagi menjadi: 1. Tingkat korporasi strategi perusahaan yang memiliki saham atau ownership beberapa perusahaan lain. Yang kedua, tingkat multidivisi merupakan strategi yang terjadi pada tingkat divisi atau unit bisnis dan merupakan strategi yang menekankan pada perbaikan posisi bersaing atau jasa pada spesifik industri atau segmen pasar tertentu. Yang ketiga, tingkat fungsional optimalisasi produktivitas sumber daya dalam memberikan nilai atau value terbaik untuk kebutuhan pelanggan atau customer. Yang keempat, tingkat operasional merupakan strategi yang menjalankan implementasi dari operasional perusahaan. Manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen strategi memiliki beberapa karakter yang diantaranya: 1. Berorientasi masa depan. Yang kedua, berhubungan dengan unit bisnis yang kompleks. Yang ketiga, kebutuhan dan kejelasan tugas sangat tinggi seiring perubahan yang terjadi. Kadang batas-batas tugas menjadi tidak jelas. Yang keempat, proses yang dijalankan tidak terpisah dari aktivitas manajerial lainnya. Yang kelima, ada target waktu yang jelas. Yang keenam, memerlukan perhatian khusus pada manajemen puncak. Adapun manfaat-manfaat dari manajemen strategi dalam e-bisnis antara lain sebagai berikut. 1. Pemahaman yang lebih jelas atas visi strategis perusahaan. Yang kedua, fokus yang lebih tajam terhadap apa yang secara strategis memang penting. Yang ketiga, pemahaman yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan perusahaan yang lebih cepat. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh manajemen puncak dalam merumuskan strategi, yaitu menentukan visi, mengembangkan profil perusahaan, pengenalan produk, analisis kekuatan, mengidentifikasi beberapa pilihan, memilih pilihan yang tepat, sasaran jangka panjang, memperhatikan pentingnya operasionalisasi, sumber daya manusia, teknologi, bentuk, tipe, dan struktur organisasi. Isu-isu penting dalam e-bisnis. Teknologi hanya memegang peranan sepertiga bagian saja. Perusahaan e-bisnis harus memperhatikan 2/3 bagian lainnya, seperti organisasi, sumber daya manusia, relasi, sistem manajerial, dan strategi yang akan diterapkan. Persoalan e-bisnis merupakan sekedar penerapan teknologi informasi dalam sistem bisnis tradisional, tapi juga perubahan yang berjalan bersamaan. Ada beberapa perilaku konsumen yang harus menjadi pertimbangan untuk menentukan strategi apa saja yang akan direncanakan nantinya. Diantaranya, yang pertama ada keingintahuan terhadap perkembangan atau tren baru. Yang kedua, keinginan untuk melakukan perbandingan. Yang ketiga, keinginan untuk meneliti. Yang keempat, keinginan untuk menggunakan teknologi dalam memperoleh informasi produk dan melakukan transaksi secara efektif. Menurut Budi Sutejo, pada tahun 2001 ada 7 perubahan pola perilaku konsumen tradisional ke e-bisnis, yaitu yang pertama, pola belanja. Dari pergi ke pasar tradisional menuju komputer. Yang kedua, pemilihan barang. Dari memegang barang menjadi melihat katalog elektronik. Yang ketiga, pola transaksi. Dari pola ada uang ada barang menjadi ada uang barang dikirim. Yang keempat, pola konsumsi. Barang dibeli tidak dapat langsung dikonsumsi. Yang kelima, pola pemakaian barang. Khusus barang berwujud harus melalui perantara. Yang keenam, pola pembayaran.
Dari tunai kini ada keterlibatan pihak ketiga, seperti penggunaan kartu kredit, uang digital, atau cek elektronik. Yang terakhir, pola komunikasi. Seolah kesempatan untuk membina pertemanan hilang. Manajemen strategi juga perlu memperhatikan sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen e-bisnis, yaitu satu, kritis terhadap penawaran produk, yang kedua sensitif terhadap harga, yang ketiga sensitif terhadap kualitas, yang keempat menuntut jaminan atau garansi atas produk, dan yang kelima menuntut teknik penyajian halaman web yang secara kognitif. Selanjutnya ada tahapan strategi. Ada 3 tahapan strategi yang umumnya menjadi langkah-langkah yang akan ditempuh oleh manajemen strategi, yaitu yang pertama perumusan strategi pengembangan perencanaan jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kelemahan perusahaan. Yang kedua ada implementasi strategi, proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Yang ketiga, evaluasi dan pengendalian proses melalui aktivitas-aktivitas perusahaan dan hasil kinerja serta dimonitor kemudian kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Yang kedua, tahapan analisis. Tahapan analisis ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis eksternal dan analisis internal. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Analisis eksternal terdiri dari lingkungan eksternal, yaitu variabel-variabel yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Kemudian lingkungan kerja, yaitu elemen-elemen atau kelompok yang secara langsung berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi utama organisasi. Kemudian lingkungan sosial, yaitu kekuatan umum, kekuatan yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas-aktivitas jangka pendek organisasi, tetapi dapat dan sering mempengaruhi keputusan-keputusan jangka panjang. B. Analisis internal terdiri dari yang pertama struktur, yaitu sebuah cara bagaimana perusahaan diorganisasikan yang berkenaan dengan komunikasi, wewenang, serta arus kerja. Yang kedua budaya, yaitu pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang dibagikan oleh anggota organisasi atau perusahaan. Yang ketiga sumber daya, yaitu aset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang dan jasa organisasi. Tahap analisa dapat menggunakan metode SWOT, yaitu metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang opportunity, dan ancaman atau threat dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Contoh penggunaan analisa SWOT pada toko elektronik Berkah Jaya yang telah menggunakan teknologi informasi yang dibeli produk yang ada di tokonya. Kelebihan atau kekuatan dari toko elektronik Berkah Jaya yaitu yang pertama, toko Berkah Jaya sangat mudah diakses dalam hal mendaftar, menjual, atau memasang iklan ataupun membeli. Yang kedua, gampang ditemukan di search engine, memiliki PageRank yang tinggi. Yang ketiga, tampilan dan toolbar yang mudah dipahami mulai dari kategori sampai keterangan detail lainnya. Yang keempat, tampilan seperti pewarnaan, font, dan tata letak sudah bagus dan tepat, kini sudah memiliki aplikasi berbasis mobile. Kelemahan dari toko Berkah Jaya saat ini masih hanya menggunakan bahasa Indonesia, sehingga website ini belum mampu untuk go internasional. Yang kedua, sangat rawan akan penipuan, karena semua informasi dapat dipublikasi dengan sangat mudah dan gratis. Selanjutnya ada peluang. Jumlah penduduk Indonesia yang banyak. Yang kedua, semakin mudahnya untuk akses informasi karena kanal-kanal koneksi sudah ada di mana-mana dan semakin murah seperti modem, wifi, atau hotspot, dan lain-lain. Yang ketiga, sifat penduduk Indonesia yang umumnya masih konsumerisme. Selanjutnya ada ancaman. Ancaman dari penyediaan iklan gratis dan ancaman dari para hacker.
Pembuatan keputusan konsumen bisnis melalui perorangan. Terdapat beberapa faktor dalam proses membuat keputusan perorangan, diantaranya adalah yang pertama karakteristik personal, yaitu hal-hal yang mencakup karakteristik personal diantaranya usia, gender, etnik pendidikan, pola hidup, psikologi, pengetahuan, nilai dan kepribadian. Yang kedua karakteristik lingkungan, yang mencakup karakteristik lingkungan diantaranya sosial, komunitas, dan keluarga. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.